Halo saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sangat berbahagia hari ini saya boleh berjumpa kembali untuk berbagi sesuatu yang bernilai tentu kepada saudara-saudara dimanapun berada. Dan harapan saya mudah-mudahan saudara-saudara dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati hari ini. Dan jangan lupa subscribe agar supaya saya bisa mengembangkan video ini ke depan untuk berbagi sesuatu yang berharga buat saudara-saudara. Puji Tuhan ya. Jadi hari ini saya akan berbagi sesuatu Injil kebenaran kepada saudara berkaitan dengan menghakimi. Jadi menghakimi seseorang adalah merupakan menilai seseorang ya, melakukan interogasi kepada seseorang, kemudian melihat kelemahan-kelemahan seseorang dan sebagainya. Alkitab berbicara tentang menghakimi itu bagaimana? Mari kita memeriksanya saudara yang terkasih, bahwa dalam Lukas pasal 6 ayat 37 dikatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Ada 3 perintah Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas. Yang pertama, jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi ya. Jangan kita menghukum supaya kita tidak dihukum. Dan yang ketiga, ampuni orang lain supaya kita diampuni. Mungkin pengajaran ini bisa dikatakan mirip dengan pada umumnya sekarang orang berbicara hukum karma. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak berbicara tentang hukum karma di sini, tetapi inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan untuk kita semua. Dihakimi adalah merupakan situasi kondisi yang tidak enak. Coba saudara pernah dihakimi oleh orang lain, mungkin saudara-saudara kita yang pernah menjadi pesakitan di pengadilan, mungkin pernah mengalaminya ya. Dan situasi itu sangatlah buruk tentu karena apa? Karena orang yang menghakimi kita berusaha untuk mencari kelemahan kita, untuk mencari kesalahan-kesalahan kita, dan diinterogasi demikian rupa. Dan ketika kita didapatkan satu kesalahan kita, maka kita akan mengalami yang disebut penghukuman dari kesalahan itu. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mungkinkah seseorang mampu untuk melakukan hal tersebut? Untuk tidak menghakimi sesama kita manusia. Ini hal yang paling sulit. Karena biasanya ketika kita ingin mencari kesalahan orang lain, itu satu penghakiman yang kita lakukan pada orang lain. Apakah gosip termasuk menghakimi? Ya bisa iya. Karena biasanya orang menghakimi orang lain tujuannya cuma 2. Yang pertama ingin membenarkan dirinya sendiri, dan yang kedua ingin mengangkat derajat dari lawan bicaranya. Maka orang lainlah yang dibully atau yang dihakimi. Tuhan Yesus dengan jelas melarang kita untuk menghakimi saudara-saudara. Orang lain tidak boleh kita hakimi. Ya, mungkin kalau kita memberi nasihat itu bisa, tapi menghakimi tidak boleh. Kemudian yang kedua, menghukum apalagi. Ya, menghukum orang lain karena kesalahannya dia. Ya, menghukum orang lain mungkin karena dia melakukan satu kesalahan kepada kita, itu bukan hak kita. Dalam nats Alkitab, Tuhan berkata, janganlah kamu menuntut penghukuman. Ya. Jangan kamu membalas. Jangan melakukan penghukuman, karena untuk menghukum, untuk membalas itu hak Tuhan. Itu sudah dikatakan oleh Injil.
bahwa untuk membalas itu hak Tuhan. Tapi kita melihat di fenomena keadaan sekarang di Indonesia khususnya, begitu secara politik kita melihat di Indonesia memang berita-berita yang paling laris sekarang di media sosial, media informasi ya, adalah proses menghakimi orang lain. Baru-baru kita diperhadapkan dengan kasus Rizik ya. Baru-baru juga kita diperhadapkan dengan beberapa kasus termasuk Partai Demokrat yang membuli seseorang habis-habisan. Nah, saudara-saudara, berarti kalau begitu kita perlu belajar kembali firman Tuhan yang mengatakan tidak boleh. Kamu tidak boleh menghakimi orang lain. Kalau kamu menghakimi, kamu akan dihakimi oleh Tuhan. Menghukum apalagi. Yang diajarkan Tuhan adalah mengampuni orang lain. Kadang-kadang orang lain tidak bersalah kepada seseorang dan seseorang itu begitu gencar menyerang orang lain. Ya. Tapi Tuhan sudah mengajarkan hari ini kepada kita dan tidak boleh. Yang boleh kita harus mengampuni kesalahan orang lain agar Bapa di sorga mengampuni engkau. Itu jelas dikatakan oleh dalam kitab Bapa kami, ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang Allah, doa Bapa kami, Tuhan Yesus kemudian menutup dengan kalimat, jika engkau tidak mengampuni, maka engkau tidak akan diampuni oleh Bapamu yang di sorga. Ini saudara terkasih dalam Tuhan, kita diminta untuk mengampuni sesama kita. Mampukah kita mengampuni sesama? Pasti mampu. Karena di dalam diri kita sebagai, apalagi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus yang memampukan dia untuk melakukan perintah Tuhan itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Yakobus pasal 4 ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Ya, saudara, ini penting untuk kita renungkan dan pegang baik-baik. Bahwa kalau kita melakukan fitnah kepada orang lain, berarti kita menghakimi. Jadi fitnah adalah satu penghakiman. Ya, saudara. Fitnah itu adalah penghakiman. Nah, kalau kita melakukan fitnah, berarti kita melakukan penghakiman terhadap orang lain. Di situ Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita mencela hukum. Jadi kalau kita memfitnah, kalau kita menghakimi orang lain, kita mencela hukum, ya. Dan bahkan kita menjadi hakim terhadap hukum itu. Ini sesudah terkasih dalam Tuhan, ini penting untuk jangan sampai kita merasa diri kita paling benar, ya. Baru hidup kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang baik, tapi kita lemah dari satu bidang, yaitu menghakimi saudara-saudara kita. Alangkah indahnya hidup rukun dan damai, itu kata lagu, ya. Karena di mana ada damai, di sana berkat Tuhan melimpah. Tidak akan ada damai di satu komunitas kalau kebiasaan saling menghakimi satu dengan yang lain. Kita banyak kali menyaksikan di televisi atau di mana saja, saudara-saudara, bahwa ketika ada seseorang melakukan pelanggaran di jalan raya, mereka dikeroyok habis-habisan, dihakimi. Ya. Tidak jelas apa kesalahannya, mereka ramai-ramai untuk mengeroyok, bahkan tidak sedikit yang babak belur bahkan meninggal dunia. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau hal ini masih kita lakukan dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan kita, kita masih punya kecenderungan untuk selalu menghakimi orang lain, atau tidak tahan melihat sesuatu kejadian dan kita mengambil tindakan untuk menghakimi mereka. Ingat, firman Tuhan mengatakan bahwa engkau mencela hukum dan menghakiminya. Kita bukan pelaku-pelaku hukum, tetapi hakim dari hukum itu. Itu kata firman Tuhan. Nah,
Dikatakan selanjutnya bahwa maka engkau bukanlah penurut hukum, tapi hakimnya. Nah, saudara, kita manusia tidak mungkin kita menghakimi hukum. Hukum adalah merupakan hal tertinggi. Negara kita negara hukum. Tuhan adalah hukum. Ya. Kalau di dalam Injil dikatakan Yesus itu adalah firman. Dialah hukum. Karena itu pada saat Tuhan Yesus itu melayani di tengah-tengah dunia, Tuhan Yesus tidak pernah berkata, berfirmanlah Allah. Tidak. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Selalu Tuhan Yesus kalau berfirman, menyampaikan apa kehendak Tuhan, dia selalu berkata, aku berkata kepadamu. Kenapa? Dia itu hukum. Karena dia itu firman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menghakimi sesama kita manusia, Alkitab menyebut kita sebagai hakim dari hukum itu. Kita bukan penurut hukum, tetapi hakimnya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat dalam Roma pasal 2 ayat 1 dikatakan, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jadi sebenarnya kita yang menghakimi orang lain, kita sendiri tidak bebas dari salah. Ada satu peristiwa di dalam pelayanan Tuhan, ya, ada seorang yang melakukan persinahan. Nah, kemudian ditangkap basah, dibawa kepada Tuhan Yesus, dan orang-orang Farisi ini ingin juga menjebak Tuhan dengan peristiwa ini dan berkata, guru, perempuan ini kedapatan melakukan zina. Menurut hukum Musa, ia harus dihukum mati, dirajam dengan batu. Lalu orang-orang Farisi bertanya, bagaimana pendapatmu? Ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melempar perempuan ini dengan batu. Lalu semua orang Farisi yang menghakimi perempuan dan membawanya kepada Yesus mundur satu-satu, dari yang paling tua, yang muda. Kenapa, saudara? Yesus sudah menyampaikan, yang tidak berdosalah yang boleh menghakimi saudara-saudaranya. Siapa di antara kita yang menganggap diri kita tidak berdosa? Kalau kita masih orang berdosa, maka jangan melakukan penghakiman. Bukan hak kita. Yang berhak melakukan penghakiman itu adalah hukum itu sendiri, Yesus sendiri. Karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa Allah Bapa tidak menghakimi, tetapi ia telah menyerahkan penghakiman itu kepadaku, karena ia adalah anak manusia. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ dikatakan bahwa kita berdosa, tidak boleh. Kalau kita masih ada dosa, tidak boleh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, Alkitab menyebut kita penipu. Kita menipu diri kita sendiri dan tidak ada kebenaran dalam kita. Justru pada saat kita merasa bahwa diri kita benar, kita tidak benar. Pada saat kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, disitulah kita pembohong. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dikatakan bahwa kita adalah orang berdosa. Jadi tidak boleh kita menghakimi orang lain. Sehingga Rasul Paulus dalam kitab Roma mengatakan bahwa sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah yang kekal itu? Tentu ini sangat berbahaya kalau kita lakukan, saudara. Kita tidak akan luput dari penghukuman kalau kita melakukan penghakiman kepada orang lain. Roma 2 ayat 4 mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hati Tuhan? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak kali kita melihat orang bersalah, ya, melakukan kesalahan, gitu,
mungkin di mata kita atau terhadap kita, atau kita menjadi korban dari kesalahan orang lain. Pertanyaannya adalah, kenapa sih Tuhan tidak langsung aja hukum orang itu? Langsung kena asap gitu. Kalau dikatakan oleh kelompok lain, kena asap Tuhan gitu. Malah ada orang sampai sumpah pocong segala macam. Ya. Apa? Karena mereka menginginkan penghukuman itu segera dilakukan kepada orang yang bersalah. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kelapangan hati Tuhan, kesabaran Tuhan, ya, bukankah itu adalah merupakan kesempatan untuk bertobat? Karena Tuhan menginginkan semua orang bertobat, insaf dari kesalahannya. Tuhan saja, saudara-saudara, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat. Kenapa kita tidak? Tuhan yang kudus, yang suci, yang bertata di surga, memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Kenapa kita tidak memberi kesempatan orang lain untuk berbenah dan bertobat? Itulah dikatakan tadi. Kalau kita melakukannya, kita adalah hakim dari hukum itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan tidak langsung menghukum manusia yang bersalah sekarang. Tujuannya menuntun kita kepada pertobatan. Nah, karena itu masih ada kesempatan. Mari kita berbenah. Ya. Masih ada kesempatan berbenah. Mari kita perbaiki diri. Kita kembali kepada Tuhan. Kita bertobat, sadar dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Saudara, mari kita lihat bahwa dikatakan bahwa itu adalah kemurahan Allah. Alkitab mengatakan Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Allah adalah kasih, ingat. Tetapi Allah juga adalah adil. Nah, bagaimana Allah melakukan keadilan dan kasihnya bersamaan? Itulah Yesus. Segala dosa yang kita lakukan ditimpakan kepada Yesus. Karena apa? Karena Ia mengasihi kita. Tetapi Ia menghukum dosa di dalam Yesus. Karena itu saudara kasih, hakim itu adalah Tuhan Yesus. Pada waktu Dia datang kedua kali, maka Ia akan memerintahkan. Di dalam Alkitab Wahyu dikatakan maut menyerahkan orang yang mati di dalamnya, laut menyerahkan orang yang mati di dalamnya. Ya, semua dibangkitkan dan semua berdiri di tahta Allah, di tahta Tuhan Yesus, di depan tahtanya. Kemudian Alkitab mencatat, maka Tuhan akan menghakimi setiap orang yang melakukan kebenaran akan berada di sebelah kanan Tuhan, dan bagi mereka yang melakukan kejahatan akan ada di sebelah kirinya. Dan Tuhan berkata kepada orang-orang yang di sebelah kanannya, marilah, masuklah ke dalam kesenangan Tuhanmu. Lalu kepada yang sebelah kiri Tuhan berkata, enjah engkau dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Nah, saudara terkasih, batas daripada pertobatan adalah kematian. Jadi kalau sudah kematian menjemput kita, tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan pertobatan itu. Ya. Karena itu saudara kasih, masih ada umur. Mari kita mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang dapat menyelamatkan saudara dari kebinasaan itu. Dan kita boleh terhindar untuk menghakimi sesama kita manusia. Oke saudara, semoga kiranya video ini akan memberikan inspirasi rohani kepada kita semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.